Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah walhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila sairil ummah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa anzilhu al-maq'adal muqarraba 'indaka yawmal qiyamah wa ala alihi wa sahbihi ila yaumit tammah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dusturakum ya ahlal jarhi wa ya ahlal batin wa ya ahlal nawbati wa ya ahlal nur, amma ba'd. Jamaah semuanya yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan dan mentakdir kita untuk bisa kembali hadir di rutinan di pagi hari ini. Semoga kumpulnya kita di sini membuahkan kumpulnya kita kelak di sana, di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih kita dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita diberi umur panjang, sehat walafiat, terkabul segala hajat, semakin istiqamah, setelah itu semua diberi kesempurnaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Kita masuk surat Al-Baqarah ayat 94. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kanat lakumud darul akhiratu 'indallahi khalisatan min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, ailahum, kepada mereka, ingkanat, jika ada, lakum, bagi kalian, ad-darul akhiratu, itu negeri akhirat, ay al-jannah, yaitu surga. Jika surga itu memang untuk kalian, indallah, di sisi Allah, khalisatan ay khassatan, yaitu khusus untuk kalian wahai Yahudi Bani Israel, min dunin nas, dari tanpa manusia yang lain, kama za'amtum, sebagaimana prasangka kalian, fatamannawul mauta, maka berharaplah kalian al-mauta, kematian, in kuntum shadiqin, jika kalian benar-benar orang yang benar fi za'mikum, di dalam prasangka kalian bahwasanya surga itu untuk kalian saja. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala masih menerangkan bagaimana keburukan, kejelekan dari kaum Bani Israel, yang mana sudah sering kita sampaikan. Sejarah kaum Bani Israel ini begitu panjang kali lebar disebutkan di Al-Quran, agar menjadi ibrah untuk kaum-kaum setelahnya, agar menjadi pelajaran bagi kita semuanya, dan tidak mengikuti ulah mereka yang jelek. Di sini mereka kaum Yahudi atau kaum Bani Israel itu punya doktrin dan klaim bahwasanya surga itu khusus untuk mereka.
selain Yahudi, selain Bani Israel, maka tidak bisa masuk surga. Ini klaim mereka. Mereka punya doktrin semacam itu. Sebagaimana di beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan akan hal ini, di antaranya wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Orang-orang Bani Israel, baik yang Yahudinya atau yang Nasraninya, mereka mengklaim la yadkhulal jannah, tidak akan bisa masuk surga selama-lamanya kecuali Yahudi atau Nasrani. Ini klaim mereka, orang-orang Bani Israel. Kenapa mereka punya doktrin semacam ini? Setidaknya ada dua alasan. Pertama, i'tiqaduhum fi anfusihim annahum humul muhiqqun. Mereka punya keyakinan bahwasanya merekalah orang-orang yang benar, merekalah orang-orang yang memegang kebenaran. Jadi mereka niku ciri khasnya merasa paling benar. Itu ciri khas orang-orang Yahudi. Padahal secara logika, secara akal sehat, orang yang klaim dia ini di atas kebenaran atau berada di atas kebenaran, itu kan harus terbukti dan ada dalilnya secara benar. Kalau memang mereka itu orang-orang yang benar, tentu dalil mereka yang paling kuat, yakni kitab Taurat, akan membenarkan apa yang mereka lakukan, apa yang mereka yakini. Kenyataannya tidak seperti itu. Kitab Taurat di situ banyak sifat-sifat Nabi Muhammad, ternyata mereka dustai. Kitab Taurat tidak pernah memerintahkan membunuh para nabi, ternyata mereka membunuhi para nabi. Dan seterusnya, banyak pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan. Mereka menyangka nahnu muhiqqun, kami ini orang-orang yang paling benar, kami orang-orang yang memegang kebenaran. Padahal tidak ada dalil sama sekali. Bahkan kitab mereka yang jadi dalil pegangan mereka itu sendiri mendustakan perbuatan mereka, alias perbuatan, keyakinan, klaim mereka semua tidak sinkron dengan dalil mereka sendiri, yakni kitab Taurat yang mereka anggap suci. Karena itu setiap orang yang menyatakan dia itu benar, ya harus dibuktikan kebenarannya. Ya. Ada sebagian kelompok yang mereka menyatakan kami adalah ahlus sunnah wal jamaah, semboyan kami kembali ke Quran dan kembali ke sunnah atau ke hadis. Mereka merasa paling benar, sehingga menyalahkan yang lain yang beda pendapat dengan mereka. Nek gak podo sama mereka dianggap salah dan bukan ilmiah. Ini ciri-ciri khas akhlaknya orang Yahudi, merasa paling benar. Akhirnya sing tahlilan baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, syirik, bid'ah, neraka. Lah baca la ilaha illallah neraka iki. Maca Yasin neraka iki. Lha terus sing mlebu surga sapa? Nek wis maca Yasin neraka, tahlilan neraka, baca kalimat thayyibah neraka. Tapi itu tidak ada di zaman Nabi. Lah kalau semua yang nggak ada di zaman Nabi bid'ah, sesat, masuk neraka, ya semuanya neraka kabeh. Ngaji pakai mic ono di zaman Nabi, bid'ah neraka kabeh. Repot kalau pemahaman agama seperti itu. Mereka mengklaim paling benar, tapi sebetulnya tidak ada satupun dalil yang menunjang kebenaran mereka. Kalau mereka menganggap tahlilan dan lain-lain itu bid'ah, maka sebutkan satu aja, mana hadis Nabi yang melarang tahlilan. Kalau mereka meminta mana hadis Nabi yang menyuruh tahlilan, kita balik, mana hadis Nabi yang melarang tahlilan. Kalau ada orang melarang sesuatu yang tidak pernah dilarang oleh Nabi, justru itu adalah bid'ah paling besar. Nabi nggak ngelarang kok kamu ngelarang.
Ya. Begitu juga kaum-kaum yang lain, golongan-golongan yang lain yang sesat di Ahlussunnah yang sesat di luar Ahlussunnah wal Jamaah, itu seperti itu. Mereka mengklaim paling benar, mereka mengklaim paling ilmiah, tapi sebetulnya tidak ada pembuktian ilmiahnya sama sekali. Waliyadzubillah min dzalik. Dan ini embrionya, pelopornya adalah orang-orang Yahudi, ngeklaim mereka itu paling benar, yang lainnya salah, padahal tanpa dalil sama sekali. Karena itu ya kita akui di dalam tahlilan sendiri itu memang perlu ada hal-hal yang dibenahi. Contoh, enten wong gak duwe tapi meksa-meksa sampai utang, bahkan ten berita niku enten sampai dia mencuri, ngerampok gara-gara pengen nahlili wong tuane sing ninggal. Karena izin nek gak tahlilan. Nah ini bid'ah itu. Kalau itu setuju, bid'ah sesat. Nek tahlilan gaya acara sampai nyuri, sampai memaksakan diri. Nah kalau itu iya, kita setuju bid'ah kalau itu. Enggak boleh kalau seperti itu. Tapi bagi yang mampu, pengen hormati wong tuane, pengen nyelameti kok di bid'ah-bid'ahnya, ya ini juga salah. Wong Nabi nggak pernah ngelarang kok kamu ngelarang. Justru melarang sesuatu yang tidak pernah dilarang Nabi, itu bagian bid'ah yang paling besar. Naudzubillah min dzalik. Karena itu Ahlussunnah wal Jamaah mereka tawassut, berada di tengah. Enggak ngelarang tahlilan, mereka ngelakoni tahlilan nek manjan mampu. Nek ndak mampu aja dipaksa. Itu ajaran kita Ahlussunnah Jamaah. Kadang-kadang kita niki juga overdosis. Orang mampu kok dimampu-mampukno, akhirnya ten berita niku tadi itu sampai ngerampok, sampai cari sana sini sak karepe dhewe. Lah itu ya jelas enggak boleh kalau yang seperti itu. Ini pertama, orang-orang Yahudi mereka merasa dan punya doktrin yang masuk surga hanya mereka. Pertama karena mereka meyakini mereka ini adalah kaum yang berada di atas kebenaran, padahal tanpa dalil yang menunjang mereka. Bahkan kitab Taurat sendiri pun tidak sesuai dengan perilaku mereka. Yang kedua, i'tiqaduhum annan intisabahum ila akabiril anbiya alaihimussalam. Mereka meyakini bahwasanya sambungan mereka, nenek-nenek moyang mereka itu banyak yang menjadi nabi dari kalangan Bani Israel, itu bisa menyelamatkan mereka dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu mereka punya keyakinan yang bisa masuk surga hanya kami Bani Israel, yang mana para nenek moyang kami itu banyak para nabi. Memang para nabi itu kebanyakan dari Bani Israel semuanya. Mereka berbangga-bangga dengan itu semua, berbangga-bangga dengan nasab, karena di atas mereka banyak yang menjadi para nabi dan para rasul dari kalangan Bani Israel. Padahal berbangga-bangga saja tanpa peneladanan itu percuma. Anak kiai, bahkan anak wali bangga, oh ayah saya kiai, ayah saya wali. Nek perlu wali kutub, pimpinan wali, tapi dia tidak meneladani, ya percuma nasabnya. Ya, akhirnya dia tidak ngaji, dia nggak taat, dia tidak ibadah, ya sudah jadi orang bodoh. Berapa banyak itu anak-anak kiai gus-gus yang akhirnya bodoh, gak iso ngaji apa-apa. Kenapa? Karena nggak ngikuti jejak orang tuanya, nggak ngikuti jejak kakek-kakeknya yang soleh, yang wali, yang ulama tersebut. Tidak ada orang lahir terus jadi alim, itu tidak ada. Laisal mar'u yuladu aliman. Tidak ada satupun manusia yang lahir langsung alim, langsung bisa ini bisa itu. Tidak ada manusia normal. Tidak ada, kecuali para nabi. Nabi Isa lahir langsung bisa ngomong inni Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya dan seterusnya. Tapi manusia normalnya manusia tidak ada. Bayi lahir terus alim, bayi lahir terus jadi ulama, bayi lahir terus jadi wali. Tidak ada. Al ilmu bita'allum, semuanya itu perlu proses. Ilmu ya belajar. Pengen jadi wali, orang soleh ya ibadah istiqomah. Tidak ada ceritanya jadi wali ting moro-moro jadi ulama alim ting moro-moro alim. Tidak ada. Kalau ada
putra-putra keturunan orang soleh, mereka ngikuti jejak dari para ayah dan kakeknya, walaupun mereka itu mengikutinya itu cuman semampunya, tidak apa-apa, penting ngikuti. Nah itu nanti bisa ketarik oleh nasab mulianya. Karena itu banyak para gus, anaknya kiai atau apa, dia ini belajarnya biasa-biasa, tapi dia ngikuti perjalanan ayahnya. Dulu ayahnya belajar, dia belajar. Dulu ayahnya nyantri, dia nyantri. Dulu ayahnya, kakeknya yang soleh, yang wali, ibadah, dia ibadah. Tapi sak iso-iso nih, bapaknya ninggal langsung jadi alim. Kenapa kok bisa ini? Bisa mewarisi. Padahal dulunya dia ngaji ini biasa-biasa wae. Dia mewarisi. Kenapa? Karena dia ngikuti jejak dari orang tuanya. Sing masalah itu kalau ada keturunan orang soleh nggak ngikuti sama sekali, apalagi sampai nentang jalan orang soleh, jalan ayahnya, jalan kakeknya, ini yang nggak bakalan iso dapat berkah dari nasab yang mulia tersebut. Nasab mulia itu ada berkahnya asal ngikuti neladani. Nah orang Yahudi mereka merasa mulia dengan nasab keturunan mereka karena Bani Israel itu banyak yang menjadi nabi, tapi mereka tidak ada peneladanan, nggak neladani para nabinya, maka ya percuma. Percuma itu semua. Akhirnya klaim mereka sekedar klaim dan tidak terbukti sama sekali. Mereka mengira dengan itu bisa masuk surga, padahal tidak ada amal dan peneladanan, maka itu adalah sekedar klaim belaka, tidak akan pernah jadi kenyataan. Karena itu di sini Allah Subhanahu wa taala menantang mereka, kalau memang benar kalian itu berkeyakinan masuk surga karena satu, kalian merasa paling benar, nomor dua, kalian merasa paling mulia karena banyak nabi di antara kalian, maka di sini Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW, kul in kanat lakumud darul akhirah indallahi khalisah min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Kalau begitu, ayo kalian, kalau memang benar-benar surga itu hanya milik kalian, maka berharaplah kematian. Berharaplah kematian wahai orang-orang Bani Israel. Nyatanya orang-orang Bani Israel mereka adalah orang yang paling takut dengan kematian. Nanti akan diceritakan setelah ayat ini. Tuh lihat di Palestina, tentara Israel banyak yang sampai kencing di celana ketika dibom, ketika ini itu, ketakutan mereka dengan mati, dan mereka sama sekali tidak berani berharap untuk mati. Bahkan Nabi menyebutkan dalam riwayat hadis niku, lau tamannau al mauta la ghassa kullu insanin birigih wa ma baqi ala wajhil ardi yahudiyyun illa mat. Andaikan mereka benar-benar berharap ingin mati, pengen mlebu surga dengan kematian, maka setiap satu dari mereka akan keseleleden, akan tersumbat dengan ludah mereka, dan tidak ada satupun di muka bumi ini orang Yahudi kecuali pasti mati. Nah, mereka benar-benar merindukan kematian, maka mereka akan semuanya kesumbat oleh ludah mereka, dan tidak ada satupun orang Yahudi yang hidup ada di dunia ini. Ya. Karena itu mereka tidak berani berharap kematian. Lain halnya sama umat Islam, apalagi itu para sahabat Rasulullah SAW. Oh, mereka berharap mati syahid. Ya. Orang-orang Palestina itu yang masih kecil-kecil, mereka itu sudah rindu dengan syahid. Pendidikan yang luar biasa dari ayah, dari ibunya, dari lingkungan yang super taat, lingkungan yang mereka itu religius, sampai-sampai anak-anak kecil itu loh Pak, pengen mati, pengen syahid, karena pengen mlebu surga langsung. Mau mati syahid itu masuk surga bighairi hisab, mlebu surga tanpa dihisab. Tuh lihat itu di video orang Palestina masih kecil itu minta doakan saya Bu Pak supaya saya mati syahid, padahal cilik. Hebatnya pendidikan mereka. Dan inilah ciri khas umat Nabi Muhammad, mereka itu merindukan kematian di jalan Allah Subhanahu wa taala, merindukan mati syahid sebagaimana para sahabat dulu niku seperti itu. Sayyidina Ali
beliau merindukan agar beliau itu mati syahid. La ubali sakottu alal maut au sakotal mautu alayya. Aku tidak peduli aku mendatangi kematian atau kematian datang kepada aku, kapanpun aku tidak peduli, karena mereka memang sudah benar-benar rindu pengen bertemu dengan Allah, rindu pengen masuk surga yang mana di situ rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Ammar ketika perang Siffin juga mengatakan, al-an ulaqil ahibbah Muhammadan wa hizbah. Sekarang aku akan menemui para kekasihku, yaitu Nabiku Muhammad dan para sahabat yang telah mendahuliku. Merindukan kematian. Mereka adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak yang seperti itu. Para sahabat-sahabat itu, walah enten sahabat niku makan kurma ketika mau pertempuran sama orang kafir. Rasulullah saat itu di dekat beliau, maka si sahabat ini tanya, wahai Rasulullah, kalau aku maju terlebih dulu, kemudian aku nanti gugur, maka apa yang akan aku dapat wahai Nabi? In tasduq tadkhulil jannah. Kalau kau sungguh-sungguh dan niat, maka kau akan masuk surga. Kurma belum ada separuh, bahkan mungkin cuma separuh baru dimakan, langsung dah yang separuh dibuang, dia pacu kudanya dan dia terobos itu pasukan musuh, dia pun langsung wafat karena diberondong begitu banyak panah dan seterusnya. Rindu pengen mlebu surga nipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat daripada para sahabat Rasulullah. Karena itu Imam Busiri memuji para sahabat, dan ini diakui oleh musuh-musuh Islam. Humul jibalu fasal anhum musadimahum madza ra'a minhum fi kulli mustadami. Mereka para sahabat Rasulullah itu kayak gunung kokohnya di dalam membela Nabi Muhammad, kayak gunung pendiriannya di dalam membela Nabi Muhammad, kayak gunung kerinduannya terhadap mati syahid di dalam membela Nabi Muhammad. Wes ndak iso digeser blas, kokoh bener-bener kokoh, ndak bisa ditakut-takuti blas, kokoh bener-bener kokoh, kayak gunung digeser sekuat apapun ndak akan pernah geser. Mereka para sahabat itu kalau sudah dipanggil Rasulullah, hayya alal jihad, ayo jihad, sudah kayak gunung, maju ndak mundur, mau ada angin, mau ada badai, gunung tetap kokoh, tak berada di tempatnya, geser sesenti aja tidak. Itu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka benar-benar berharap untuk mati, berharap untuk syahid membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harapan ini diwarisi dari generasi ke generasi oleh umat Islam yang mana mereka benar-benar merindukan Allah Subhanahu wa taala. Sampai orang anak-anak Palestina tadi itu zaman sekarang ada. Saya pas lihat video itu ya Allah, hebatnya orang tuanya, hebatnya ibu dan bapaknya. Anak masih kecil, masih SD itu, tapi sudah minta doa, wahai ummah ya abah, doakan saya agar saya termasuk yang mati syahid nanti, kena bom, kena ini, kena itu. Ya Allah, hebatnya mereka mendidik untuk cinta akhirat, cinta terhadap kenikmatan yang kekal dan abadi kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Cuman bagi kita niku oleh Imam Sahal bin Abdullah As-Tusturi niku disebutkan, la yatamannal maut illa salah satu rajul. Tidak berharap kematian kecuali 3 orang. Pertama, rajulun bima ba'da jahilun bima ba'dal maut. Orang yang sudah pengen mati, gak pengen meneh urip ning donya, ini ada kalanya satu, dia ini bodoh dengan sesuatu setelah kematian. Dianggap nek wis mati ku enak, ning kono bebannya lebih ringan, dianggap seperti itu. Akhirnya dia pengen untuk mati. Padahal Imam Muqtil mengatakan, laula banati wa sayyiati la dubtu syauqan ilal mamat. Imam Muqtil ulama besar, orang soleh, dia mengatakan, andaikan bukan karena anak-anak perempuanku yang aku khawatirkan untuk aku didik,
Dan bukan karena dosa-dosaku aku sudah rindu untuk mati, tapi karena aku merasa banyak dosa, masih merasa ingin memperbanyak bekal kelak ke akhirat, dan anak-anakku juga membutuhkan pendidikanku. Maka beliau pun minta sama Allah untuk panjang umur. Nah, nek wong wis bosen urip niku karena nggak paham di sana itu lebih berat, lebih sulit kalau kita mati bawa dosa. Kemudian yang kedua, rajulun yafiru min aqdarillahi alaih, atau orang yang lari dari takdir Allah, alias wong sing putus asa, galau diputus cintanya, galau karena banyak kakek utang, akhirnya ayo bunuh diri. Malah ning berita niku enten suami istri sak anake dijak bunuh diri gara-gara apa? Kelilit hutang. Lah kok iso utang? Ya mungkin kakean slat-slut niku. Makanya ojo macam-macam, ojo neko-neko, pengen sugih ting terus instan sugih. Wah, akhirnya slot main ini main itu. Tidak ada orang judi kaya itu, dusta semuanya. Akhirnya dia putus asa bunuh diri. Bes gak pengen urip meneh, dianggap nek bunuh diri bebas dari utang, bebas dari tanggungan, bebas dari tuntutan. Malah ning alam kubur tuntutannya lebih gede. Alhamdulillah min dzalik. Nah, yang ketiga ini yang perlu kita untuk menuju ke sana. Apa? Mustaqun bihubbi liqa'illah, yaitu orang-orang yang sudah rindu sama Allah, seperti para sahabat tadi itu. Mereka merindukan kematian, mereka merindukan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka orang-orang soleh mendidik anak-anaknya agar mencintai akhirat lebih daripada dunia ini. Bahkan mereka menjadikan kematian itu sebagai harapan dan tujuannya, karena akan cepat ketemu sama Rasulullah di alam sana, ketemu sama Allah, ketemu surga yang menjadi tempat ridho dan rahmatnya Allah, tempat abadi yang bahagia, tempat yang tidak ada segala sesuatu yang tidak enak. Nah, ini dunia ini kan enak-enak, enak gak enak, enak-enak, enak gak enak. Ya kadang-kadang gak enak suwi, lha apa bojone nesunan terus nek gak enak tok ya. Wis nasib niku. Nah, kalau di surga tidak ada seperti itu, di akhirat tidak ada seperti itu. Enak dok, bahkan bisa berkumpul, ketemu para nabi, ketemu para sahabat dan seterusnya. Ini yang menjadi harapan mereka ketika mereka berada di kehidupan dunia ini, mengharap kematian karena benar-benar sudah rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang Yahudi mereka mengklaim surga milik mereka saja, tapi kenyataannya mereka tidak ada satupun yang berani untuk berharap dan memburu kematian. Ketika datang itu ancaman bahaya, mereka bareng-bareng paling depan untuk lari menjauhi itu semuanya agar tetap hidup. Karena itu nanti akan dibahas setelah ini. Dan ada subhat bagi mereka. Ada sebagian mereka mengatakan, loh, orang mukmin kan juga sama. Katanya orang mukmin kalau meninggal asal beriman Islam juga akan masuk surga. Kenapa kalian tidak pasrah aja, tak bunuhi semua, mati kabeh ben mlebu surga toh? Kamu umatnya Rasulullah kan yakin juga masuk surga. Sini tak bunuhi semua. Nah, gimana itu jawabnya nanti akan kita jawab dan kita bahas di ayat setelah ini. Nah, walhasil ini pertama kesimpulannya, orang-orang Yahudi mereka merasa paling benar padahal tidak sesuai dengan dalil mereka sendiri, yaitu kitab Taurat. Karena itu orang yang merasa mengklaim paling benar harus dibuktikan dengan dalil-dalil yang benar. Jangan asal klaim. Orang merasa paling benar tapi dijak diskusi, dijak debat tidak pernah mau, lari terus. Nah, ini benar dari mana? Ilmiah dari mana kalau seperti itu, nggak pernah dibuktikan kebenarannya. Kemudian yang kedua, para sahabat dan orang-orang soleh mereka tuh mendidik generasinya untuk benar-benar cinta terhadap akhirat, bahkan sampai merindukan akhirat, merindukan ketemu Allah, sehingga kematian itu bukan sesuatu yang mereka takutkan, bahkan mereka cita-citakan kalau perlu. Itu orang-orang soleh didikannya seperti itu, sebagaimana para sahabat dididik oleh Rasulullah SAW seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, bagi kita yang masih merasa banyak dosa, banyak kekurangan, yo ojo gaya, aku pengen mati, pengen mesti disiapno dulu bekalnya. Karena mengharap kematian itu benar-benar orang yang sudah soleh, benar-benar orang yang rindu sama Allah, rindu ketemu Rasulullah. Nah, nek kita kelas-kelas wong biasa, dosa cek akeh, apa nek utange cek akeh, sik ojo njaluk mati.
tapi jaluk panjang umur supaya nambah taat untuk bekal menuju akhirat, melaksanakan dan membereskan semua urusan terlebih dahulu. Nah, kita berharap semoga panjang umur, sehat walafiat fi khair lutfin wa afiyah. Amin Allahumma amin. Kurang bijak minta maaf, ada minni wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.